warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo dengan NIM 2102050023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menulis. Nah, dalam pembahasan ini terdapat 3 pembahasan pokok yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu menulis surat, yang kedua menulis makalah, dan yang ketiga reproduksi bacaan. Baiklah, pembahasan pertama yaitu menulis surat. Nah, surat pada dasarnya merupakan sarana komunikasi tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Di dalamnya terkandung berbagai informasi yang ingin disampaikan. Informasi ini dapat berupa pemberitahuan, perintah, tugas, laporan, dan lain sebagainya. Kemudian jika dilihat dari segi pemakaiannya, surat dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, surat pribadi, surat dinas pemerintah, surat bisnis, dan surat sosial kemasyarakatan. Nah, sebagai media komunikasi, surat memiliki kelebihan karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat sebagai utusan untuk berhadapan dengan pribadi, kelompok, ataupun organisasi. Kedua, surat sebagai dasar atau pedoman untuk bekerja. Ketiga, surat sebagai bukti tertulis hitam di atas putih. Keempat, surat sebagai pengingat atau arsip. Kelima, surat sebagai dokumen historis. Dan yang keenam, surat sebagai jaminan keamanan. Nah, selanjutnya bahasa dalam surat menyurat. Yang pertama, bahasanya yang jelas, yaitu bahasa yang digunakan tidak memberi peluang untuk ditafsirkan berbeda dari maksud penulis surat. Yang kedua, bahasa yang lugas dan singkat, artinya langsung tertuju pada persoalan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, bahasa yang santun, yaitu menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang wajar dari pengirim surat terhadap penerima surat. Kemudian yang keempat, bahasa yang resmi, yaitu bahasa yang mengikuti kaidah baku bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu isi surat. Nah, dari segi komposisi, isi surat yang paling ideal itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui masalah pokok surat. Yang kedua, paragraf transisi, yaitu seluruh paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dan yang ketiga yaitu paragraf penutup yang berfungsi memberikan isyarat bahwa uraian masalah pokok telah selesai. Nah, selanjutnya yaitu bentuk format surat. Bentuk format surat ini adalah pola surat yang ditentukan oleh tata letak atau posisi bagian-bagian surat. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu menulis makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang memuat topik tertentu yang disajikan pada forum ilmiah atau disusun untuk kepentingan tertentu, misalnya tugas kuliah. Nah, makalah ini umumnya dibuat melalui 2 cara berpikir. Yang pertama, berpikir secara deduktif, dan yang kedua, berpikir secara induktif. Namun tidak masalah jika menggunakan satu dari 2 cara berpikir tersebut. Hal yang terpenting adalah makalah tidak ditulis berdasarkan opini belaka. Makalah dapat dihasilkan dari sebuah penelitian, hasil pemikiran kajian literatur yang memadai. Selanjutnya, sistematika makalah. Yang pertama, judul karangan. Judul karangan ini sebagai tanda pengenal karangan dan sekaligus juga kunci utama untuk mengetahui isi karangan. Yang kedua, abstrak atau ringkasan, berisi inti atau sari keseluruhan tulisan, ditulis secara naratif dan diketuk 1 spasi serta paling banyak 3 paragraf atau sekitar 150 sampai 200 kata. Selanjutnya, pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah yang disusun dalam alur pikir yang logis yang menunjukkan kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan. Selanjutnya, pembahasan. Nah, pada bagian ini ada aspek-aspek yang dipersoalkan pada bagian pendahuluan, dikaji dan dianalisis satu demi satu sehingga masalah yang dipersoalkan menjadi jelas kedudukan dan permasalahannya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara umum, kesimpulan ini berisi hasil dari seluruh pembahasan dan setidaknya jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam
adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini memuat pustaka atau rujukan yang diacu dalam makalah. Nah, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ketiga mengenai karya reproduksi bacaan. Untuk dapat menulis ilmiah dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik bacaan yang akan dibahas dari berbagai sumber bacaan. Nah, dalam proses ini dibutuhkan kemampuan menyaring sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dengan aslinya. Kegiatan inilah yang disebut dengan memproduksi bacaan. Kemudian yang tergolong reproduksi bacaan yaitu pertama, ringkasan. Ringkasan adalah cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Karena ringkasan bertolak dari penyajian karya asli secara singkat, maka ia merupakan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Kedua yaitu ikhtisar. Ikhtisar adalah rangkuman gagasan yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar yang digali dari bacaan. Yang ketiga adalah resensi. Resensi adalah tulisan dalam bentuk sederhana dengan mengungkapkan kembali secara ringkas, mengulas, serta memberikan penilaian terhadap tulisan. Penulisan resensi ini dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Nah, adapun bentuk-bentuk resensi yaitu ringkasan, deskripsi buku, kritik, apresiasi, dan praduga. Selanjutnya isi resensi. Kegiatan meresensi ini memuat aspek-aspek seperti fisik buku yang meliputi judul, penulis atau editor, penerjemah jika ada, penerbit, tebal buku, bagian awal dan bagian inti. Kemudian isi buku mencakup tujuan penulisan buku, isi buku secara umum, dan penilaian kualitas isi. Selanjutnya bahasa. Bahasa ini mencakup kelancaran berbahasa atau penyampaian, istilah kosakata, kalimat, gaya penyajian, dan keluasan pemakaiannya. Selanjutnya organisasi buku dapat diulas dari segi kepaduan, urutan, keruntunan, kelogisan, dan kesistematisan. Terakhir penulis buku. Dan yang terakhir adalah sintesis. Sintesis ini adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari beberapa bacaan yang dipandang dari sudut pandang sendiri sehingga menjadi tulisan yang sama sekali baru. Sintesis ini disusun berdasarkan kutipan yang dikumpulkan beserta pemahamannya. Jadi, sintesis ini merupakan simpulan berdasarkan pemahaman penulis atas beberapa sumber. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai keterampilan membaca. Saya harap teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.